Kalau saya sih berani mengatakan stop politicking di istana, ya. Kasihanilah itu, karena kan UGM kan memberikan cap ada pada 3 orang, ya. 3 orang itu Jokowi, kedua itu Pratikno, dan ketiga itu bukan anak agung Ari Dwi Payana. Ya. Jadi yang ini adalah alumni UGM paling memalukan masalahnya. Saya lupa menggunakan kalimatnya. Ya. Yang kedua itu Pratikno, itu memalukan nomor 2. Yang ketiga itu Ari Dwi Payana. Ya. Nah, memang sudah ada masukan-masukan pada presiden, ya, apakah beliau cuti ataukah mundur dan sebagainya dan Jadi sebagainya. mengajukan cutinya kepada siapa? Ya ini dia, ya, persoalannya kan ketua KPU nggak mau menerima usulan cuti itu kan. Jadi Jokowi izin cuti ke Jokowi presiden izin pada dirinya sendiri. Jokowi sebagai individu minta izin kepada Presiden Jokowi. Jokowi sebagai kepala negara mungkin gitu kan. Tapi yang jelas, ya, saya melihat, ya, tadi yang belum saya jawab itu Mas Rudi, bahwa Anda melihat bahwa apa dampak dari suara-suara kampus, ya. Dan karena paling tidak ada 2 orang, ya, atau 3 orang lah, ya. Satu itu Ari Dwi Payana mengatakan gerakan kampus itu partisan, ya. Kedua, Bahlil mengatakan saya mantan ketua BEM, saya tahu ini pasti ada senario, ya. Yang ketiga yaitu saya lupa namanya nih, yang suka melakukan survei, bukan survei ini nih, Kodori. Itu juga saya juga bingung, ya, dia sebagai insan kampus di UI, ya, sama lah, biar gimana pun kami satu alma mater. Dia juga masih mengatakan bahwa itu ada gerakan partisan, ya. Karena dianggap para guru besar tidak mempunyai jejaring ke bawah, katanya begitu. Nah, jadi begini, ya, dia juga mengatakan bahwa guru besar itu tidak punya jaringan ke bawah, ya, ke rakyat. Oh, sekarang Bung Nurdi rupanya juga tahu. Di waktu dia ngomong gitu di IRC itu, ya. Terus saya bilang, ya mungkin itu dulu, saya bilang, tapi sekarang, ya, ini namanya guru besar, kemudian ada doktor, kemudian ada dosen muda, kemudian ada mahasiswa, dan mahasiswa itu ada jaringan ke bawah. Kalaupun nggak ada, saya bilang, itu mereka itu punya jaringan yang namanya medsos, ya. Dan medsos itu sudah bisa menjadi jaringan yang boleh dikatakan tidak perlu komando lah, gitu, ya. Dan saya yakin, ya, akibat dari pernyataan-pernyataan seperti ini bukan mustahil pada tataran akar rumput, ya, terjadi suatu keberanian politik baru untuk melawan intimidasi kekuasaan tersebut, ya. Jadi saya masih memegang itu hasil penelitian dari Idopol bekerjasama dengan Universitas Brawijaya yang tidak mau merilis hasil survei mereka. Tapi yang mereka katakan bahwa kenapa hasil survei itu hampir seluruhnya nggak ada yang benar atau nggak ada yang mendekati kebenaran, karena rakyat yang disurvei itu sudah mulai, satu, takut karena ditemani nama Babinsa atau Babin Kamtipnas, ya. Kedua, misalnya lurah ataupun ketua RT atau ketua RW melarang orang yang mau bersurvei di wilayah dia, ya. Dan ketiga, ada juga lurah yang kemudian menerima para pelaku survei itu ke kampung dia dan kemudian hasilnya 02 semua, ya. Jadi apa yang saya katakan di sini berarti hasil survei itu sulit untuk dikatakan mendekati kebenaran. Dan karena itu jangan kaget, ya, lagi-lagi jangan kaget kalau misalnya hasil dari pemungutan suara 14 Februari ini hasilnya bisa terbalik-balik, ya. Cuma yang saya takutkan, ya,
Kalau kemudian televisi itu melakukan quick count, ya, atau satu lagi apa? Exit poll yang kemudian hasilnya berbeda-beda. Maksud saya, kalau udah tahu bahwa ini TV yang lebih dekat pada 02 mengatakan hasilnya begini, yang kemudian ini satu begitu ya, dan Anda tahu kejadian pada 2019 mengapa terjadi kerusuhan di Jakarta itu akibat dari terjadinya pemalsuan data di mana seakan-akan Prabowo menang mutlak, dan makanya kemudian dia bikin siaran pers di depan media asing mengatakan bahwa saya nggak terima, saya dicurangin dan sebagainya, dan terjadilah peristiwa Tamrin dan Petamburan itu ya. Jadi begini Pak ya, kalau saya tegas, cuma gara-gara dia ingin anak-anak dan mantunya itu naik ke panggung politik nasional dan daerah, dia tega ya merusak negeri ini ya, dan buat saya dia bukan lagi pembajak demokrasi Indonesia, tapi dia adalah seorang pengkhianat bangsa. Kenapa pengkhianat bangsa? Dan kalimat ini memang terus terang saya kutip sedikit dari Pak Jenderal Gatot Nurmantio. Dia bilang terlalu ringan itu pernyataan kawan saya Prof. Ikrar yang mengatakan cuma pembajak demokrasi. Dia adalah pengkhianat bangsa. Kenapa demikian ya? Kalau saya lihat kategori itu dan kayaknya ada benarnya. Kenapa? Anda bayangkan ya Pak ya, itu dia merusak demokrasi kita. Dia kemudian menghancurkan sistem merit ya di dalam partai-partai politik ya, khususnya di dalam Golkar, di dalam PSI ya, dan juga tentunya dalam PDIP ya. Dan kemudian dia juga merusak aturan hukum kita ya dengan intervensi ke Mahkamah Konstitusi ya. Dia kemudian juga merusak ya itu generasi Z ya, yang seakan-akan bahwa mereka harus mendukung anak muda menjadi calon presiden ya, yaitu anaknya sendiri ya. Dan Bapak bisa bayangkan ya, bagaimana kalau seorang wakil presiden atau presidennya sendiri itu tidak peduli pada etika. Dan kalimat Pak Prabowo yang selama ini diingat ada orang etik, enggak semua etik kan? Itu aja udah menunjukkan bagaimana kalau seorang presiden itu meletakkan etika itu sebagai sesuatu yang tidak penting. Dan berkali-kali ya, apakah itu Anies, apakah itu Ganjar, apakah itu Muhaimin, ataukah itu Pak Mahfud MD, tidak pernah mereka itu menihilkan kata etik dan moral itu di dalam perdebatan calon presiden dan wakil presiden. Apa artinya itu Pak ya? Itu etika itu kalau sudah nggak jadi pegangan bagi seorang pemimpin, mau dikemanakan negeri ini ya? Apalagi mungkin nih Pak Hendy yang harusnya bisa menjelaskan ya. Rupanya di dalam putusan MK itu harusnya kalau Jimli itu mengatakan Anda melakukan pelanggaran berat etik, itu harusnya itu otomatis keputusan MK itu gagal demi hukum. Kenapa demikian? Karena tidak ada putusan hukum menurut para ahli hukum ya yang tidak didasari oleh etika yang benar. Nanti mungkin Pak Hendy yang bisa menambahkan soal itu. Jadi kalau menurut saya Pak ya kalau buat saya itu tadi ya, janganlah kemudian rakyat kemudian menurut aja apa kata beliau, seakan-akan beliau adalah orang yang sekarang dipanggil dengan Pak Budi. Ini menurut bocor Alus Tempo Pak Budi. Kenapa dia memanggil Pak Budi? Karena katanya ini orang yang baik budi, ngasih baslon, bansos dan sebagainya ya. Padahal kita tahu di Kompas aja itu pernah headline-nya itu berbunyi anggaran untuk penanganan bukan COVID, anggaran untuk penanganan kalau terjadi bencana pada tahun 2024
itu masih belum diketahui dari mana anggarannya. Apa artinya itu? Kompas berarti sudah ngasih warning secara halus ya, ini duit bansos rupanya udah habis gitu. Dan Anda juga tahu ya, lembaga-lembaga negara, kementerian negara semua dipotong 5% untuk bansos. Ya, kalau sudah begitu Pak, uang bansos udah habis, uang kemudian kementerian dan lembaga dipotong 5%, itu yang namanya kementerian lembaga itu udah megap-megap nih. Bagaimana kemudian ini bisa berjalan dengan baik ya? Jadi itulah yang